Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel Edian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang aplikasi program linear. Nah, sebelum kita masuki topik tentang aplikasi program linear, terlebih dahulu kita harus menguasai cara membuat model matematika ya. Nah, dalam membuat model matematika, hal yang perlu dikuasai yang pertama itu adalah gimana caranya kita mengubah soal cerita menjadi sistem pertidaksamaan. Nah, ada beberapa kata khusus. Dalam soal cerita itu biasanya ada kata paling sedikit, paling banyak, tidak lebih dari, tidak kurang dari, dan lain-lain. Kata paling sedikit dan tidak kurang dari itu adalah sama ya, sinonim ya. Jadi kata paling sedikit dan tidak kurang dari itu simbolnya pertidaksamanya itu adalah lebih besar sama dengan. Jadi contoh case-nya uang jajan seorang murid paling sedikit adalah Rp15.000. Nah itu artinya 15.000 boleh, di atas 15.000 juga boleh ya. Nah misalkan uang jajan itu adalah S, berarti S-nya itu adalah lebih besar sama dengan 15.000 ya. Jadi 15.000 boleh, di atas 15.000 juga boleh. Nah sementara kata paling banyak dan tidak lebih dari itu juga adalah suatu sinonim. Nah simbol dari paling banyak dan tidak lebih dari itu adalah lebih kecil sama dengan. Contoh case-nya adalah seperti ini. Uang jajan seorang murid itu maksimal paling banyak tidak lebih dari 15.000. Berarti itu artinya S-nya itu adalah lebih kecil sama dengan 15.000 ya. Nah, itu artinya uang jajan seorang murid itu paling banyak adalah 15.000. Maksimalnya itu 15.000. Di bawah 15.000 boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi di atas 15.000 itu tidak boleh ya. Ya, jadi kesimpulannya dari kata-kata khusus ini itu paling sedikit dan tidak kurang dari, serta ada kata minimal itu sama ya. Jadi paling sedikit tidak kurang dari, minimal itu sama artinya. Paling banyak tidak lebih dari sama kata maksimal itu adalah sinonim. Nah, langkah berikutnya adalah disajikan dalam bentuk tabel ya. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal berikut. Nah, yang pertama, suatu tempat parkir luasnya adalah 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Nah, ini karena soal ceritanya terlalu panjang, kita harus menganalisis kata-kata kunci yang bisa membantu kita ya dalam mengerjakan soal ini ya. Jadi ini luasnya tempat parkir itu ada 200 meter persegi. Nah, untuk memarkir sebuah mobil, nah ini sebuah mobil, ini luasnya tuh 10 meter persegi. Dan bus ini 20 meter persegi. Nah, tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari, berarti tidak lebih dari 12 mobil dan bus ya. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, jika di tempat parkir akan diparkir X mobil, berarti mobil ini dimisalkan sebagai X dan bus ini dimisalkan sebagai Y. Nah, gimana cara membuat model matematikanya? Nah, gini. Ini jenisnya di sini ada mobil sama bus ya. Jadi kita buat dalam tabel, ini mobil, ini bus. Jadi luasnya ini mobil itu adalah 10 dan bus ini 20 ya. Lalu kita misalkan mobil itu S dan bus ini adalah Y. Nah, tersedia nih tempat parkir luasnya adalah 200 meter persegi dan mobil dan bus itu ada 12. Tidak lebih dari 12 ya. Berarti ini kesimpulannya di bawah 12 boleh. Kalau 12 saja juga boleh ya, tidak lebih dari 12. Berarti ini simbolnya adalah lebih kecil sama dengan 12 ya. Tidak lebih dari ya. Nah, sementara ini yang tersedia tempat parkirnya ada 200 meter persegi. Jadi model yang pertama tuh kita bisa buat 10X tambah 20Y itu lebih kecil sama dengan 200. Karena kita sudah permisalkan mobil itu sebagai X dan bus itu sebagai Y ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nanti, dapatlah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20 ya. Ini semua bagi 10. Nah, pertidaksamaan berikutnya nih, X tambah Y itu tidak lebih dari 12. Berarti X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 12 ya. Nah, ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, langkah berikutnya nih, mobil dan bus itu jumlahnya harus positif ya. Tidak ada jumlah mobil yang minus ya. Berarti X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Busnya juga sama, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulannya model matematikanya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini kita bisa katakan sebagai fungsi syarat juga ya. Fungsi syarat
atau kendala ya. Oke, next nomor 2, permen A yang harga belinya Rp1.000. Berarti ini harga beli Rp1.000, kita garis dulu kata kuncinya. Jual 1.100 per bungkus. Sedangkan di sini ada permen B, harga belinya 1.500 dengan harga 1.700 per bungkus. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya ini labanya ini adalah Rp100 ya. Nah, sementara yang permen B ini labanya adalah Rp200 ya. Seorang penjual permen mempunyai modal 300.000. Berarti ini memang modalnya adalah 300.000 ya. Berarti ini simbol yang cocok pertidaksamanya adalah lebih kecil sama dengan ya. Dan kiosnya ini dapat menampung paling banyak, berarti udah maksimal, paling banyak 250 bungkus permen. Nah, di sini pertidaksamaan yang paling cocok adalah lebih kecil sama dengan, karena paling banyak 250, berarti nggak boleh lebih dari 250 bungkus ya. Buatlah model matematikanya agar keuntungan penjual maksimum. Nah, dari data di atas kita bisa buat dalam tabel ya, kita bisa sajikan dalam tabel. Ini permen A dan permen B ini jenisnya. Jadi harga belinya di sini udah 1.000 sama 1.500 ya. Dan harga jualnya di sini ada 1.100 dan 1.700 dari data. Ini banyaknya nih kita misalkan permen A itu X, permen Y itu adalah permen B itu adalah Y. Nah, tersedia modalnya 300.000 pas dan di sini 250. Nah, setelah itu kita tulis Z sama dengan, nah Z itu merupakan fungsi tujuan atau fungsi laba ya. Ini labanya harus mencapai maksimum ya. Nah, ini labanya didapat dari permen A itu kan tadi kita udah misalkan sebagai X. Nah, ini keuntungannya itu adalah 1.100 dikurang 1.000. Jadi 1.100 dikurang 1.000 itu adalah 100X ya. Dan permen B itu keuntungannya adalah Rp200 ya. Berarti 200Y. Itulah fungsi tujuan atau fungsi laba ya. Untuk memaksimalkan keuntungan ya. Nah, fungsi syarat atau fungsi kendalanya itu adalah sebagai berikut. Di sini 1000X tambah 1.500Y itu paling banyak itu 300.000. Jadi ini lebih kecil sama dengan ya. Modalnya itu yang tersedia hanya 300.000. Berarti nggak boleh lebih dari 300.000 ya. Jadi tandanya lebih. Nah, terus disederhanakan jadinya ini adalah ini coret, coret, coret. Setelah itu dibagi dengan 5, dapatnya adalah 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600 ya. Nah, pertidaksamaan yang kedua, di sini ada X tambah Y itu paling banyak adalah 250 ya. Ini simbolnya adalah lebih kecil sama dengan. Sehingga kita buat pertidaksamanya menjadi X tambah Y lebih kecil sama dengan 250 ya. Nah, setelah itu jangan lupa batasannya itu adalah permen A sama permen B itu tidak boleh negatif ya. Jadi itu syaratnya itu X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah model matematikanya agar keuntungan penjual maksimum ya. Oke, next, contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3 ini kita harus analisis dengan teliti ya. Ini agak ribet. Pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah. Misalnya bahan mentah 1, 2, dan 3. Dan masing-masing tersedia 100 satuan. Berarti ini maksudnya bahan mentah 1, 100 satuan. Bahan mentah 2, ini 160. Dan bahan mentah 3 itu adalah 280 satuan ya. Nah, berarti tersedia 3 jenis bahan mentah itu 100, 160, dan 280 ya. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat menjadi 2 macam. Nah, ini kita dapat kata kuncinya ini 2 macam barang produksi. Berarti 2 jenis barang produksi ya. Yang pertama itu barang A dan barang B. Satu satuan barang A, ini barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing 2, 2, dan 6 satuan ya. Sementara yang B itu masing-masing itu adalah 2, 4, 4. Jika barang A dan B dijual dan masing-masing Rp4.000 dan Rp6.000 per satuan, buatlah model matematikanya. Oke, dari sini kita udah garis kata kuncinya supaya lebih gampang kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita buat tabelnya nih jenis. Nah, jenisnya itu ada 2 macam barang ya. Itu barang A dan barang B. Terus bahan mentahnya itu adalah bahan 1, bahan 2, bahan 3. Dan jangan lupa nih banyak ya. Ini bahan 1, 2, dan 3 itu untuk barang A. Di sini ada 2, 2, dan 6 ya. Nah nih, berarti kita tulis 2, 2, 6.
Oke, kita misalkan barang A itu X, barang B itu Y ya. Nah, barang B di sini ada 244 ya. Untuk bahan mentah 1, 2, dan 3. Sehingga kita tulis di sini 2, 4, 4 ya. Nah, tersedia untuk bahan 1 tadi tersedia adalah 100 satuan ya. Ini bahan 1. Dan bahan 2 ini 160 satuan, dapatnya dari situ. Dan yang bahan 3 ada 280 satuan ya. Setelah itu kita buat fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya di sini ada masing-masing laku 8.000 ya. Dan 6.000, berarti 8.000 untuk A dan 6.000 untuk B ya. Berarti 8.000 X tambah 6.000 Y itu sebagai Z-nya ya. Nah, fungsi syarat atau fungsi kendalanya. Yang pertama ini adalah 2X tambah 2Y itu lebih kecil sama dengan 100 ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan jadinya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 50. Nah, berikutnya ini ada 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 160. Karena itu tersedia cuma 160 ya, nggak boleh lebih dari 160. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dapatnya itu adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80 ya. Nah, berikutnya nih, bahan 3 nih 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 280 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan dapatnya jadi 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 140. Ini semuanya kita bagi 2 ya. Nah, setelah itu jangan lupa fungsi batasnya itu fungsi syarat masih ada lagi. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 supaya hasilnya itu nggak negatif ya. Nah, itulah model matematika untuk soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi linear langsung. Nah, yang pertama nih, tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya dapat menampung 58 bus dan mobil. Nah, jadi kita garis dulu kata kuncinya di sini parkir seluasnya ini tersedia 600 meter persegi ya. Dapat menampung 58 bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Berarti mobil 6, bus ini 24 ya. Nah, biaya parkir tiap mobil adalah Rp3.000 mobil dan bus itu adalah 15.000. Jika tempat parkir itu penuh, berapakah penghasilan biaya parkir paling maksimum? Nah, kita udah garis kata kuncinya, kita tinggal sajikan dalam bentuk tabel. Berarti ini jenisnya adalah bus sama mobil ya. Nah, ini kita buat yang pertama ini ada mobil sebagai X. Oke, mobil sebagai X. Dan bus ini adalah sebagai Y ya. Nah, mobil tadi luasnya 6, bus itu adalah 24. Biaya parkir tiap mobil 3.000, jadi biaya 3.000 tambah 15.000 ya. Nah, tersedia itu luasnya tadi maksimal itu tersedia 600 meter persegi dan mobil dan bus itu hanya dapat menampung 58 ya. Nah, setelah itu kita buat fungsi Z-nya itu fungsi tujuan yaitu 3.000X tambah 15.000 Y ya. Karena ini X ini adalah mobil 3.000 dan Y ini adalah busnya itu adalah 15.000 ya biaya parkirnya ya. Nah, setelah itu kita buat pertidaksamaan yang pertama itu adalah 6X tambah 24Y lebih kecil sama dengan 600 ya. Setelah itu kita sederhanakan, dapatlah X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 100 ya, semuanya dibagi 6. Nah, setelah itu kita buat titik potongnya supaya untuk mempermudah dalam menggambar ya. Titik potongnya itu kita buat misalkan ketika Y-nya 0 berarti S-nya itu adalah 100 dan ketika S-nya 0 berarti Y-nya itu adalah 25 ya. Nah, ini dapatlah titik potong keduanya ini adalah 0,25 dan 100,0. Oke, setelah itu kita buat dulu gambarnya di sini. Berarti 0,25, 25 di sini ya, 100,0. Nah, setelah itu kita uji titik ya. Kita uji titik di sini kita bisa buat uji titiknya 0,0 ya. Nah, kita masukin nilai 0,0 ternyata dapatnya itu adalah 0 lebih kecil sama dengan 600 ya. 0 lebih kecil sama dengan 600. Nah, 0 lebih kecil sama dengan 600 itu bernilai benar ya. Kalau benar berarti daerah uji titiknya itu adalah bersih. Maka hasilnya yang di atas. Nah, pertidaksamaan berikutnya itu X tambah Y lebih kecil sama dengan 58 ya. Nah, kita buat titik potongnya dapatlah 0,58 dan 58,0. Setelah itu kita buat gambarnya. Nah, gambarnya ini adalah seperti ini. Nah, kita uji titik 0,0 ya. Karena garisnya ini nggak kena ke 0,0. Jadi kita boleh uji titik 0,0 ya. Jadi dari sini kita dapat 0 lebih kecil sama dengan 58 ya. Nah, 0 lebih kecil sama 58 itu ternyata bernilai benar. Oke. Karena bernilai benar, berarti
daerah uji titik ini harus bersih ya. Sehingga diarsir itu adalah yang atas juga ya. Nah, step berikutnya itu yang pastinya itu jumlah mobil dan bus itu tidak boleh negatif ya. Oleh karena itu, S-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi, kalau S lebih besar sama dengan 0, berarti di sini kan S-nya sama dengan 0 kan bagian sini. Jadi, kalau lebih besar sama dengan 0, berarti sebelah kanannya itu harus bersih, sebelah kirinya itu diarsir ya. Begitu juga dengan Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0, posisinya kan di sini. Kalau lebih besar berarti di bagian atas ya. Berarti atasnya harus bersih, bawahnya kotor ya. Jadi bawahnya diarsir. Nah, setelah itu kita dapatlah DHP-nya yang daerah bersih ya. Nah, dari DHP ini kita bisa tentukan titik pojoknya. Ada A, B, C, D. Nah, dari titik pojok ini keempat ini kita cari nilainya supaya kita bisa mendapatkan nilai Z yang maksimum ya. Nah, yang pertama ini A-nya 0,0 ya. Jadi A-nya 0,0 kita masukin. Dapatlah hasilnya itu adalah 0. Setelah itu kita cari nilai B-nya di sini. Nah, B-nya itu adalah 58,0 ya. Di sini titik B. Jadi S-nya itu 58, Y-nya itu adalah 0. Kita masukin ke dalam fungsi Z supaya dapat hasilnya berapa? 3000 kali 58 tambah 15000 kali 0. Sehingga dapatnya itu hasilnya adalah 174.000 ya. Nah, next berikutnya kita mau cari titik C ya. Jadi untuk mencari titik C ini pakai sistem eliminasi antara dua garis ya. S tambah 4Y sama dengan 100 dan S tambah Y sama dengan 58. Nah, dapatlah hasilnya itu 3Y 42. Y-nya itu adalah 14 ya. 42 bagi 3 itu 14. Nah, setelah kita dapat nilai Y, substitusi ke dalam salah satu persamaan ini ya. Nah, S tambah Y 58. Kita masukin nilai Y-nya itu 14, sehingga didapatlah hasilnya itu S-nya adalah 44 ya. Nah, sehingga titik C itu nilainya adalah 44,14. Nah, setelah kita udah dapat nilai 44,14, kita substitusikan ke dalam fungsi Z ya. Jadi 3000 kali 44 tambah 15000 kali 14 ya. Nah, sehingga didapatlah hasilnya itu adalah 342.000 ya untuk titik C. Nah, berikutnya kita cari yang bagian D. Nah, yang bagian D ini titik koordinatnya itu adalah 0,25 ya. S-nya 0, Y-nya itu adalah 25. Dan kita substitusikan ke fungsi Z, dapatlah hasilnya itu adalah 375.000. Nah, setelah kita sudah mendapat nilai dari 4 titik pojok ini, kita tentukanlah yang mana yang penghasilannya paling maksimum. Nah, ternyata penghasilan paling maksimum itu berada di titik D ya. Nah, sehingga jawabannya itu maksimalnya adalah Rp375.000 untuk penghasilan biaya parkir ya, yang paling maksimal. Oke, next, contoh soal nomor 2. Di sebuah kantin, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari, nah ini tidak lebih berarti simbol pertidaksamanya adalah lebih kecil sama dengan ya, 35.000 untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas es ya. Jadi 4 mangkok bakso dan 6 gelas es yang dipesannya. Sedangkan Adi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari, ini juga sama simbolnya itu lebih kecil sama dengan, karena tidak boleh lebih dari 50.000 ya, nggak boleh di atas 50.000 ya. Jadi simbolnya itu lebih kecil sama dengan ya. Untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas es. Nah, ini 8 mangkok bakso dan 4 gelas es ya. Berarti di sini udah jelas ya, yang menjadi S dan Y itu adalah bakso sama esnya ya. Jika Ricci dan kawan-kawan memesan 5 mangkok bakso, nah ini Ricci dan kawan-kawan memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es, berapakah biaya maksimum yang harus dibayar Ricci dan kawan-kawan? Berarti FT-nya, fungsi tujuannya, Z-nya kita mau cari biaya maksimum yang harus dibayar Ricci dan kawan-kawan ya. Jadi Z-nya itu adalah 5S dan 3Y ya, 5S tambah 3Y ya. Oke, langsung saja pembahasannya. Supaya lebih mudah, disajikan dulu dalam bentuk tabel. Ini adalah jenis bakso sama es ya. Yang ini Ani dan kawan-kawan itu 4 mangkok bakso dan 6 gelas es ya. Ini 4 mangkok bakso, 6 gelas es. Sedangkan Adi dan kawan-kawan itu 8 mangkok bakso dan 4 gelas es. Pas ya, 8 mangkok bakso dan 4 gelas es. Nah, itu tidak boleh lebih dari 50.000 ya. Sementara Ani dan kawan-kawan tidak boleh lebih dari 35.000 ya. Nah, Ricci dan kawan-kawan itu ditanya biaya maksimumnya berapa ya? 5 mangkok bakso dan 3 gelas es.
Nah, kita misalkan baksonya itu sebagai S dan S-nya itu sebagai Y ya. Nah, berarti kita dapat Z-nya itu adalah 5S tambah 3Y ya. Oke. Nah, pertidaksamaan yang pertama, ini 4X tambah 6Y itu lebih kecil sama dengan 35.000 ya. Nah, kita bisa sederhanakan nih, jadinya nih bagi 2 semua, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 17.500. Nah, setelah kita udah mendapat pertidaksamanya, kita hitung titik potongnya. Ketika S-nya 0, berarti Y-nya itu adalah 5.833. Dan ketika Y-nya itu 0, berarti S-nya itu adalah 17.500 bagi 2, berarti dapatnya 8.750 ya. Nah, setelah itu kita sajikan dalam bentuk gambar. Ini 0,5833 berarti di bagian sini. 8750 berarti 0 berarti di sini ya. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik ini membentuk garis. Nah, ini kita uji titik pakai 0,0. Oke. Ini dapatnya di sini adalah 0 lebih kecil sama dengan 17.500 ya. Nah, 0 lebih kecil 17.500 berarti benar ya. Nah, kalau benar berarti daerah uji titik di sini adalah bersih ya. Nah, nah itu yang diarsir adalah yang sebelah atas ya. Nah, next di sini pertidaksamaan yang kedua untuk Adi dan kawan-kawan itu 8S tambah 4Y lebih kecil sama dengan 50.000 ya. Semuanya kita sederhanakan dibagi dengan 4. Dapatnya itu adalah 2S tambah Y lebih kecil sama dengan 12,5 ya. Nah, dari sini kita dapat titik potongnya itu adalah 0,12,5. Dan ketika Y-nya 0, berarti S-nya itu adalah 6.250 ya. Nah, setelah kita udah dapat titik potongnya, kita buat dalam bentuk gambar ya. Nah, ini 12,5, ini 6.250. Ini dihubungkan kedua titik ini, lalu kita uji titik ya. Ternyata dapat 0 lebih kecil sama dengan 12,5 ya. Nah, 0 lebih kecil 12,5 itu benar atau salah? Benar ya. Nah, kalau benar berarti daerah uji titik ini harus bersih. Yang di atas ini harus kotor ya. Nah, next berikutnya itu jangan lupa X lebih besar sama dengan 0 itu tetap harus dibuat karena bakso dan S itu jumlahnya tidak pernah negatif ya. Jadi S-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, S sama dengan 0 posisinya itu adalah di bagian sini ya. Ini adalah S sama dengan 0. Dan S lebih besar sama dengan 0 itu posisinya adalah di sebelah kanan. Sehingga sebelah kanan bersih, sebelah kirinya itu adalah kotor ya. Kita arsir sebelah kiri. Begitu juga dengan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Posisinya adalah di bagian yang sini ya. Nah, karena Y lebih besar sama dengan 0 berada di atas, berarti yang daerah bersih adalah bagian atas, yang bagian bawahnya adalah yang kotor ya. Nah, setelah kita udah dapat DHP-nya ini adalah daerah bersih DHP-nya. Nah, titik pojoknya ini ada 4 ya. Ini kita misalkan sini A, sini B, sini C, yang ini D ya. Nah, setelah itu untuk mencari biaya maksimum yang harus dibayar oleh Ricci, berarti kita harus mencari nilai dari A, B, C, dan D. Setelah itu kita tentukan mana yang maksimum ya. Nah, ini kita cari dulu nilai A-nya. Di sini adalah 0,0 sehingga Z-nya itu adalah 5 kali 0 tambah 3 kali 0, hasilnya adalah 0 ya. Nah, yang B itu titiknya adalah 6.250,0 ya. Nah, kita masukin 5S tambah 3Y. Jadi 5 kali 6.250 ditambah dengan 3 kali 0 ya. Dan hasilnya itu adalah 31.250 ya. Nah, untuk mencari titik C ini kita wajib memakai eliminasi karena kita nggak tahu posisi ini pasnya di mana ya. Di angka berapa kita nggak tahu. Sehingga kita mau cari eliminasi dari perpotongan dari kedua garis ini ya. Jadi ini 2S tambah 3Y sama dengan 17,5 dengan 2S tambah Y sama dengan 12,5. Nah, kebetulan 2S sama 2S ini adalah sama ya. Sehingga kita bisa kurang. Dapatlah hasilnya itu 3Y kurang Y, 2Y. 17,5 kurang 12,5 hasilnya 5.000 dan Y itu nilainya adalah 2,5 ya. Nah, setelah kita udah dapat nilai Y-nya 2,5, kita substitusi ke salah satu persamaan dari yang dua ini ya. Bebas ya. Nah, saya pilih yang bagian yang kedua. Jadi 2S tambah Y 12,5. Berarti Y-nya itu kan udah dapat 2,5. Sehingga kita bisa cari S-nya. S-nya yaitu 12,5 kurang 2,5 dapatnya 10.000 ya. Jadi 10.000 bagi 2 itu hasilnya adalah 5.000. Nah, dapatlah
titik C itu koordinatnya adalah 5000, 2500 ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai 5000 dan 2500 ke dalam fungsi tujuan Z ini ya. Nah, dapat hasilnya tuh 25.000 tambah 7,5, dapatnya itu adalah 32.500. Nah, next kita cari yang nilai D ya. D itu koordinatnya adalah 0,5833 ya. Nah, kita cari nilainya 5 kali 0 tambah 3 kali 5833. Nah, itu hasilnya adalah 17.499 ya, atau 17,5 ya, kita bulatkan ya. Nah, sehingga kita dapat nilai maksimum atau biaya maksimum yang harus dibayar Ritzy dan kawan-kawan itu adalah 32.500 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.